Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan lipatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan lakukanlah ribat atau teguhkanlah hidupmu atau langkahmu, wattaqullaha, lalu bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang menang. Sebelum masuk terkait dengan pembahasan ayat ini, sedikit kami sampaikan bahwasanya Islam itu adalah agama yang melihat atau memandang sebuah proses, bukan memandang sebuah hasil. Jadi prinsip dalam kita beragama Islam yang Allah lihat, bagaimana firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Jadi Allah memandang dari diri kita ini adalah proses, bukan memandang hasil. Maka dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini, tentu kita mengalami banyak ujian, kita mengalami banyak cobaan, yang mana itu adalah sebuah proses yang Allah akan lihat bagaimana kita menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi selama ada di dunia ini. Salah satu instrumen yang perlu kita tanamkan dalam diri kita yaitu adalah kesabaran. Oleh karena itu ada sebuah ayat yang menarik ketika kesabaran ini disandingkan dengan perintah atau tentang sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan juga sholat. Ujung ayatnya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di situ tidak disebutkan Allah bersama orang-orang yang sholat. Jadi ada rahasia apa Allah kemudian menyandingkan antara Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi insya Allah ada kaitannya dengan ayat yang kita bahas. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyampaikan ada 3 jenis kesabaran yang perlu kita kuatkan dalam diri kita. Dalam ayat ini, yang pertama beliau menyampaikan isbiru. Apa itu sabar yang pertama? Sabar yang pertama di sini adalah sabar dalam ranah internal, dalam diri kita. Apa maksudnya? Yaitu sabar ketika kita memerangi apa yang ada dalam diri kita sendiri, melawan malas, melawan gangguan-gangguan yang ada dalam pikiran-pikiran kita. Kemudian sabar melakukan ketaatan-ketaatan. Sholat harus sabar, menyuruh anak untuk sholat harus sabar, berpuasa harus sabar, dan segala ketaatan yang lain. Ini adalah sabar yang tingkat yang pertama. Jadi sabar dalam ranah internal. Kemudian di sabar yang kedua yaitu musabar, dari kata tasabir. Maka yang musabar tadi itu adalah sabar eksternal. Apa yang ada dari gangguan dari luar, misalkan bertemu dengan dari keluarga, kemudian tadi misalkan dari teman, dari saudara, yang itu sedikit banyak pasti ada gesekan-gesekan yang memerlukan kesabaran untuk menghadapinya. Amal musabarah fahiya ibaratun an ta'ammulil makarih al-waqi'ah bainahu wa bainal ghair. Jadi ketika ada suatu gesekan, sesuatu yang kita tidak
yang itu menunjukkan akhlak yang kurang baik. Termasuk tarkul intiqam, meninggalkan dendam. Mimman asa'a ilaih. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita ada perasaan mau pilih balas, kita musabar. Kita dituntut untuk bisa menyimpatkan kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa'a'rid 'anil jahilin." Tidak berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Ketika ada suatu gerombolan yang dimana di situ berbuat kejahatan atau berbuat yang tidak baik, berpaling dari hal tersebut. Jadi yaitu sabar yang kedua atau musabar. Kemudian yang ketiga, warabit. Ar-riba. Apa itu riba? Ar-riba di sini beliau membahasakan sebuah upaya atau sebuah cara taktik agar kita itu terus bisa mengikat diri kita. Makna murabadah yakni an yarbita haula'i khairihim fit tubur wa yarbita haula'i khairihim. Jadi makna secara bahasanya itu riba itu mengikatkan unta ke misalnya ke pohon supaya unta tidak lepas. Bihaitu yakunu kullu wahid minal khasmaini musta'iddan li qitalil. Dan ini digunakan biasanya ketika dalam kondisi-kondisi mau perang. Jadi butuh riba, karena orang-orang ketika mau perang membawa persenjataan, membawa perbekalan, ada kuda, ada unta misalkan, kemudian diikat supaya tidak lepas. Yang menarik adalah ketika Syekh atau Imam Fakhrudin Ar-Razi ini menyampaikan makna yang kedua tentang murabadah. Makna murabadah intidhar shalah ba'da shalah. Jadi murabadah, salah satu makna dari murabadah atau riba tadi adalah menunggu waktu sholat. Di antara sholat-sholat itu ada waktu jeda, kita menunggu, itu adalah kata beliau murabadah. Apa alasannya? Yang pertama disampaikan ma'muri ya an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu qala yakun fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwun yurabatu fihi wa innama nazala hadhihi al-ayat fi intidhar shalah ba'da shalah. Jadi ayat ini turun ketika Rasulullah dan para sahabat ini dalam kondisi perang, kemudian beliau ketika menunggu sholat terus turun ayat ini. Yang kedua, ada sebuah hadis Ma'rufiyah min hadis Abi Hurairah inna dzakara intidhar shalah ba'da shalah maqal fadali. Jadi ada sebuah hadis di sini disebut hanya hadisnya ya, potongan hadisnya dari Abi Hurairah ketika menyampaikan tentang menunggu waktu sholat, maka Rasulullah itu menyampaikan fadali umur riba 3 kali. Beliau mengulangi. Artinya bagi kamu ketika menunggu sholat dengan waktu sholat yang lain, sebelum masa waktu sholat yang lain itu adalah termasuk riba, termasuk kita itu dalam seakan-akan mau perang, karena memang godaannya luar biasa, sehingga perlu kesabaran yang lebih ekstra. Kalau tadi sabar yang tingkat pertama, sabar yang tingkat kedua, nah ini supaya sabar tingkat pertama dan tingkat kedua ini bisa utuh, bisa maksimal, maka caranya adalah dengan riba tadi. Yang salah satu maknanya yaitu dengan kita menunggu waktu sholat. Maka ketika kita berusaha menjaga waktu-waktu sholat ini, insya Allah Allah memberikan kesabaran-kesabaran yang lebih, dan kita akan insya Allah menjadi orang-orang yang lebih sabar. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini semoga ini
menjadi pembelajaran bagi kita seluruhnya untuk bisa meningkatkan kesabaran, baik itu kesabaran internal, kesabaran eksternal, sampai kesabaran yang tingkat paling tinggi yaitu menunggu waktu sholat. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum